A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita belajar lagi di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya SMK ya, Subuh Menggapai Keberkahan. Di subuh yang penuh berkah ini kita semuanya sama-sama dapat berkah. Baik, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah. Di pagi yang penuh berkah ini insya Allah kita lanjut lagi ngobrol tentang hidayah ya. Hidayah mutlak milik Allah. Kemarin kita sudah bahas tentang Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim punya ujian tentang ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim bikin patung berhala. Ayahnya Nabi Ibrahim udah coba didoakan. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Di surat Maryam surat 19 ayat 47. Lalu Nabiullah Ibrahim juga berdoa sebagai anak yang soleh. Beliau mendoakan ayahnya, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Nabiullah Ibrahim berdoa supaya ayahnya diampunkan Allah. Nah, maka Allah tegur Nabi Ibrahim, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Masya Allah. Ada Bang Ren Rifan tadi, semoga berkah bisnis sepatunya, terus berkarya nak, berkarya Dinda, sehat selalu, sukses, berkah, mendoakan. Ini dari Manchester ini Manchester City atau Manchester United. Masya Allah, jauh-jauhnya dari Inggris ya. Jam berapa di sana itu Bang Tommy? Semoga dimanapun berada tetap bisa dekat beramal soleh untuk terus berbuat baik ya. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Nah, ada kata-kata walau kanu uli kurba mimba dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi ada statement dulu dari Allah bahwasanya ini si fulan memang bagian dari ashabul jahim, penghuni neraka. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi abang kakak insya Allah kita semuanya terus dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah dunia dan akhirat. Nah, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah. Pelajaran hari ini adalah pelajaran untuk menyayangi orang sekeliling kita, dan untuk mendapatkan hidayah tinggal kita berusaha sekuat tenaga untuk mengajaknya, berbuat baik, melakukan kebaikan. Nah, abang kakak, di dalam fase selanjutnya pagi hari ini kita ngebahas surat surat Hud. Karena pagi ini memang juznya adalah juz ke-11, juz 12, dibuka dengan wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi kan biasanya kita pembahasannya tentang rezeki. Nah, hari ini saya ngajak abang kakak membahas tentang keimanan, tentang tauhid, tentang hidayah. Nah, kita buka Quran surat ke-11. Buka abang kakak, silakan surat ke-11. Ayatnya ayat dari mulai 32 dulu ya. Coba baca saja, kita hari ini kita baca ayat. Mudah-mudahan bisa mentadaburinya gitu ya. Dari ayat 32. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Nah, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah-bantah dengan kami. Ya kan? Engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika engkau termasuk orang yang benar. Jadi umat-umat terdahulu tuh, bisa bayangkan abang kakak ya, salah satu kesombongan umat Nabi Nuh itu adalah, ini ceritanya lucu ya, umatnya pula yang nantang gitu. Umatnya yang nantang. Ini di surat Hud abang kakak. Jadi bukan surat Nuh, surat Hud, surat ke-11. Juznya juz 12. Jadi umatnya Nabi Nuh, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin.
kau dengan saya, kata umat Nabi Nuh ini, sudah berbantah-bantah. Cobalah datangkan azab kalau memang kau benar. Wah, nantang ya. Terus di ayat 33-nya, qala innama ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Aku tidak bisa datangkan. Sesungguhnya yang bisa mendatangkan azab itu adalah azab itu hanya Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang akan mendatangkan, yang bisa mendatangkan azab kepadamu jika Dia mengkehendaki. Dan sekali-kali kamu tidak dapat melepaskan diri. Udah dikasih tahu sama Nabi Nuh. Ingat ya Bang Kakak, cerita Nabi Nuh ini kan cerita tentang hidayah, tapi ini dimensinya dimensi masih keluarga. Kalau kemarin adalah ujiannya adalah ayah, nah sekarang kita bahas tentang ujian anak. Lalu Nabi Nuh mengatakan di ayat lanjutnya, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. Nah, ini garis bawah ya Bang Kakak. Siapapun yang hari ini ngerasa punya anak, ya kan, punya harapan, punya doa, silakan abang kakak lihat dan dengarkanlah pesan Nabi Nuh alaihi salam. Ini belum pernah saya bahas di SMK. Insyaallah saya ingat kalau ayat yang pernah saya bahas. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. In kana Allahu yuridu ayyuhwiyakum huwa rabbukum. Wa ilaihi turja'un. Masya Allah. Oke. Nah, sambil abang kakak yang mau berangkat kerja, selamat kerja, semoga selamat sampai tujuan, rezekinya dikasih banyak, berkah berlimpah. Yang punya utang, abang kakak tidak sendirian, ya kan, utangnya juga insya Allah dilunaskan Allah, didatangkan rezeki-rezeki baru yang banyak, halal berkah ya. Nah, yang belum yang baru melahirkan, istrinya baru melahirkan, Ustaz ada nama untuk anak laki-laki atau perempuan ya. Bisa minta nama live nih, mantap. Oke. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. Aku, kata Nabi Nuh, sangat pengen memberikan nasihat kepadamu, tapi kayaknya nasihat aku tak bermanfaat. Nah, itulah trik yang kemarin kita bahas, A, B, C, D. Nah, perempuan. Kasih nama Maryam, supaya dia bisa menjaga kesucian, menjaga malunya, menjaga harga dirinya, dan hatinya terpaut dengan masjid. Bang Pet. Buat yang anaknya sedang sakit semuanya ya, semoga disehatkan Allah. Baik. Oke, kita lanjut ya Bang Kakak. Cerita tentang lanjutan. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. In kana Allahu yuridu ayyuhwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Baik. Kalimat ini abang kakak kalimat ini menarik sekali, karena Nabi Nuh saat itu di posisi yang sudah pasrah gitu. Ini aku nasihatin pun umatku tak berubah. Aku kasih kalimat apapun dia tidak mempan. Nah, makanya pada saat itu Nabi Nuh berhenti untuk menasihati umatnya. Dia paham dan sadar, fokus pada persiapan. Persiapan apa? Persiapan banjir. Oke. Kan ada perintah tuh di halaman 37. Di ayat 37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nabi Nuh tuh masih sayang sama umatnya.
masih sayang sama anaknya, masih sayang sama istrinya, masih sayang sama keluarganya, dan pengen berharap bahwasanya orang-orang ini selamat dan diselamatkan Allah dari azab. Tapi Allah bilang, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Mudah-mudahan pelajaran tentang hidayah ini bisa membuat kita semakin paham ya Bang Kakak ya. Nah, lanjut ya. Mulailah wayasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Mengejek siapa? Mengejek Nuh. Jadi abang kakak, kalau kita berbuat baik, lakukan kebaikan, orang yang tidak suka, yang suka ngejek, nyinyir, itu udah dari dulu. Masa abang kakak bapernya baru 2024? Ya kan? Berarti selama ini tidak pernah bikin kebaikan. Jangan-jangan kita tidak pernah bikin kebaikan, ya kan? Dunia ini diciptakan untuk para penyinyir. Dunia ini diciptakan Allah menjadi surga, tanda kutip ya, bagi orang-orang yang selalu mencela kebaikan, mencela kebenaran. Begitu polanya dan SOP-nya. Jadi kalau mungkin ngerasa ya, kok saya berbuat baik, orang tuh tidak suka dan segala macam. Kapan berbuat baiknya? Baru kah? Anak baru ya? Baru berbuat baik. Saya bilang saya dicaci maki dari 2010, 2011, ya kan? Sampai sekarang 2024 masih ada yang tidak suka Bang Kakak. Sampai detik ini masih ada yang tidak suka. Dan kan sudah saya bilang, jangan berharap semua orang suka sama kita. Yang sedang terlilit hutang ya, betul-betul pesan saya ini di TikTok banyak sekali sekarang nih. Abang kakak tidak sendirian. Perbaiki hubungan sama masjid, banyak-banyak sujud, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Ya kan, jangan ngutang lagi. Ya kan. Saya tidak tahu ngutang itu karena utang, karena kebutuhan hidup atau gaya hidup. Karena yang saya pernah temuin hutangnya karena gaya hidup, bukan karena ini. Tapi kalau abang kakak berhutang karena kebutuhan hidup, untuk sekolah anak, untuk biaya hidup, makan dan lain-lain, insya Allah pasti dikasih jalan keluar oleh Allah ya. Kemarin ada yang utang sama saya 6,5 miliar, ada juga yang utangnya 20 miliar, ada yang utangnya 150 miliar. Jadi kalau abang masih utangnya di bawah 100 juta, masih yang ke 11 juta, 10 juta, ya sabar ya, tenang-tenang. Insya Allah abang dikasih Allah bisa nonton kajian kayak gini tuh syukur, hidayah luar biasa. Karena ada orang udahlah bercerai, banyak utang, berjudi pula, ya kan. Nah, menggadaikan keimanan tuh gimana maksudnya ya man? Menggadaikan keimanan tuh maksudnya dia mengganti imannya dengan harga yang murah. Mohon maaf ya, pengen dapat iPhone jadi jual diri. Menggadaikan keimanan. Gara-gara mie instan ganti iman, ya kan? Begitu kira-kira Bang Kakak. Nah, kita balik lagi ya, kita bahas tentang ini. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpinnya, kaumnya melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami nanti di akhir. Masya Allah. Abang kakak kalau berbuat baik, ya kan, kalau berbuat baik dan tidak ada yang caci maki, rasa-rasanya itu justru malah aneh. Perlu di notes kayaknya. Nah, abang kakak harus ingat bahwasanya setiap kebaikan itu pasti ada pencelanya, ya kan. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah itu sama, ya kan. Islam prasmanan, ngasih dalil, ngasih ayat Quran sesuai dengan yang mau dia atau sesuai pesanan sponsor. Ada sponsor yang memberikan duit, lalu dia bilang, oh iya ini tidak apa-apa kok, ini dan segala macam. Nah, itu menjual ayat Allah. Dia tidak bisa mengatakan kebenaran, menyatakan kebenaran. Dia hanya bisa membenarkan kenyataan. Dan orang yang benar itu adalah orang yang bisa menyatakan kebenaran. Orang-orang yang berbuat baik seperti Nabi Nuh ini, dia direndahkan. Kalau ada orang yang mau merendahkan kita, itu berarti kita di atas dia. Kalau ada yang ngomongkan kita di belakang, itu berarti kita di depan dia. Ilmu kayak gini ini harus paham Bang Kakak. Tapi saya maklum lah kan, yang nonton SMK ini gantian-gantian orangnya, berubah-berubah ya. Jadi ya
Dunia ini diciptakan untuk para penyinyir. Ini cerita Nabi Nuh bukan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, bukan zaman-zaman pilpres. Ini sudah lama, sudah ribuan tahun dan sudah selalu ada. Jadi abang kakak jangan hanya nontonlah video saya yang nak tuh, ya kan? Saya bilang tidak semuanya orang puji kita, tidak semuanya orang suka sama kita, tidak semuanya orang tuh bersahabat sama kita. Bahkan banyak yang bertentangan sama kita, bahkan kita pun dicurigai. Kalau kita tak mau dimanfaatkan, ya mati ya. Dunia ini tempat kita bergerak berbuat baik, ya kan? Dan kita sama-sama cari bekal mati. Oke. Abang kakak, saya izin ya. Kadang-kadang saya bahas ini, kalau nanti semuanya bertanya, jadi materi kita jadi lompat-lompat nanti. Saya pengen nyampaikan apa yang pengen saya sampaikan. Kalau nanti antum mau curhat, mau tanya-tanya ke akunnya Masjid Kapal Munzalan, insya Allah ada ustadz, ada tim yang siap menjawab. Kalau ke saya, ke akun saya, takut tak terbaca. Di Instagram saya takut tak terbaca. DM itu banyak yang tak kebaca abang kakak, ya kan? Jadi silakan nanti kalau mau tanya, ada akun Masjid Kapal Munzalan atau Munzalan Official atau BMI Official. Nah, coba di DM di situ ya, insyaallah dan bermanfaat. Baik, kita lanjut ya Bang Kakak ya. Wa yasna'ul fulka kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Nah, abang kakak, ayat 40. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur kul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nah, ini dia kata-kata kuncinya Bang Kakak. Silakan garis bawahi. Ada kata-kata wa ma amana ma'ahu illa qalil. Abang Kakak buka ayat 40. Hatta idza jaa amruna. Sudah datang perintah Allah, sudah diperintahkan wa faratan nur. Jadi berkeluaranlah air-air itu mulai turun. Kul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnaini. Muatkanlah, masukkanlah, ya kan, ke dalam bahtera itu masing-masing dari jenis hewan dan sepasang jantan dan betina, keluargamu, wa ahlaka. Kan ada perintah tuh, binatang dulu disebut sama Allah. Jenis-jenis binatang dulu, baru keluargamu. Kecuali orang-orang telah terkena ketetapan terdahulu akan ditenggelamkan. Dan kita sama-sama tahu siapa yang dimaksud ini. Istri dan anaknya. Jadi istri dan anak Nabi Nuh itu tidak naik. Padahal binatang-binatang naik. Sedih tidak tuh Nabi Nuh tuh? Kenapa sedih? Anak sama istrinya tidak mau naik kapal. Dan sudah ditetapkan Allah. Dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Di situ disebutkan, ayo baca sama-sama. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Apa Bang Kakak? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ternyata yang beriman kepada Nabi Nuh hanya sedikit. Yang bangun subuh sedikit. Yang bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh sedikit. Yang bisa muhasabah sedikit. Yang mau mengoreksi diri sedikit. Yang mau introspeksi sedikit. Ya. Yang suka nyalah-nyalahkan orang banyak. Yang minta dikasihani banyak. Yang ngerasa dirinya yang paling bermasalah banyak. Yang ngerasa setiap urusan harus dia dimaklumi, harus dia disayangi, harus dia tuh yang dipahamkan. Kalau dengar ceramah maunya yang lembut-lembut ya, yang nyenang-nyenangkan hati dia banyak. Beginilah dunia ini abang kakak diciptakan Allah dengan jumlah yang sedikit. Siapa yang sedikit? Yang baik sedikit.
yang beriman sedikit, yang ikhlas sedikit, yang ridho sedikit, yang sabar dikit, yang tulus ikhlas sedikit, yang lillahi ta'ala sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ustaz, saya punya utang, doakan Ustaz. Iya. Ustaz, saya punya utang, doakan ya. Iya. Habis itu, Ustaz tuh cuma masih doa ya. Pinjamkanlah duit. Itu saya kena gitu kan tuh pernah Bang Kakak. Ngurus masjid full time full heart ya lillahi ta'ala sedikit. Ngurus dakwah di waktu-waktu sisa banyak. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang kecewa sama orang banyak. Yang bisa memaafkan sedikit. Yang mau membersamai dakwah sedikit. Yang nyinyir banyak. Begitulah kira-kira Bang Kakak dunia diciptakan. Jadi jangan berpikir bahwasanya ini terjadi tuh sesuai dengan yang kita harapkan dan kita pikirkan gitu. Udah didoakan, utang lunas, alhamdulillah lunas, ngutang lagi dengan dalih kebutuhan. Pokoknya ndak mau disalahkan. Muhasabah tuh dikit Abang Kakak. Yang bisa introspeksi tuh dikit. Makanya saya menyebutnya tuh blue ocean. Dia jalan sepi, memang ndak ada yang nempuh. Sedikit sekali yang nempuh jalan itu. Rata-rata tuh nyalahkan orang, minta dikasihani, berharap akan dimaklumi, kemudian saya ndak tahu ya, saya nyebutnya gimana. Tapi memang saya mau marah pun ya begini ayat Qur'annya, ya kan? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya, saya ini single parent Ustaz, saya ini anak yatim Ustaz, saya ini bukan dari keluarga miskin Ustaz. Meratapi nasib aja kerjanya, berharap orang kasihan sama dia. Abang Kakak, saya mau kasih tahu ya, orang-orang hebat, orang-orang besar tuh enggak gitu cara berpikirnya. Dia tahu dia sedang punya masalah, dia tahu dia sedang punya aib, dia tahu dia sedang dihina orang, justru malah itu jadi cambuk penyemangat buat dia, cambuk kebaikan saya nyebutnya, guru saya ngajarkan begitu. Cambuk kebaikan untuk dia bergerak, untuk dia beramal soleh, untuk dia berbuat, karena dia dah tahu, ndak ada yang ngasihanin saya kecuali saya sendiri, ndak ada yang peduli sama saya kecuali saya sendiri. Saya akan berubah gitu. Allah ndak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah maka Bang Kakak ayah bunda, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dah. Ayat 41. Qala irkabu fiha bismillahi majreha. Nah ini imalah ya. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Apa kata Allah? Dia Nuh berkata, naiklah kamu semua ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah. Ya kan? Bismillahi majreha. Pada waktu berlayarnya. Wa mursaha, dan juga pada waktu berlabuhnya. Inna rabbi laghafurur rahim. Berarti kalau naik pesawat nih take off dan landing ya. Dan di situ disebutkan wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Bahtera itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Masya Allah, baru semeter 2 meter ya udah luar biasa. Ini kayak gunung, bisa kebayang kayak apa tingginya ombak tersebut, ya kan? Wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya. Wah, ini Nabi Nuh tuh udah naik di atas kapal, tapi anaknya enggak mau naik. Nabi Nuh bilang ya bunayya. Ya bunayya, hai anak ayah. Nah, gitulah kira-kira. Irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik ke bahtera nak, bersama kami, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Tadi Abang Kakak ingat ya di ayat-ayat sebelumnya Allah memerintahkan masukkan binatang-binatang. Binatang dulu baru keluarga-keluarga. Ya kan? Tuh lihat kalimatnya, ihmil fiha Qul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul. Jadi setelah suruh membawa binatang-binatang dengan pasangan-pasangannya illa man sabaqa, dan juga wa ahlaka. Jadi Abang Kakak tadi saya bilang
Setiap orang baik itu pasti ada ujiannya. Jadi abang kakak jangan berharap orang-orang itu akan memaklumi kita gitu. Orang-orang tuh akan bersahabat sama kita. Abang kakak kalau hidup di dunia terus hanya berharap ada pujian saja, abang kakak salah tempat. Salah tempat. Pasti difitnah. Nabi Muhammad ya sempurna kayak gitu kena fitnah. Terus kita nih cuma makhluk akhir zaman, dosa banyak, aib bertumpuk, kena fitnah, sakit hati. Ya anggap itu sedekah. Kalau Nabi Imam Syafi'i ditanya, "Hai Syafi'i, wahai guru, kenapa orang memfitnahmu berkali-kali dan kau tidak pernah membalas?" Kata Imam Syafi'i, Allah aja difitnah punya anak. Allah tuh difitnah punya anak. Nabi Muhammad difitnah penipu, pembohong, pendusta, dukun. Apalah lagi cuma Syafi'i. Imam Syafi'i, imam sebesar itu abang kakak, punya ilmu seluas itu, secerdas itu, masih kena fitnah. Kita nih siapa gitu? Nonton dari YouTube, ilmunya terbatas. Ya pasti ada orang tak suka. Maka abang kakak, hidup ini jangan kebanyakan nonton sosmed gitu ya, berharap semua nge-like, semua komen. Nggak gitu. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Sunnatullah, SOP. Nggak pula kita hanya siap dengan orang yang suka aja sama kita. Nggak gitulah hidup ini. Ya, saya tidak marah nih ya, cuma ngegas sedikit lah, biar suaranya kedengaran gitu. Mau ngasih tahu sama abang kakak bahwasanya hidup ini tidak seperti yang kita pikirkan. Kita maunya semuanya mulus, lancar, bagus gitu. Kebanyakan main handphone, kurang piknik. Kebanyakan stalking Instagram orang, ya kan? Sedang-sedang nggak turun-turunlah ke lapangan. Banyak orang lebih susah daripada kita, bang kakak. Banyak orang lebih susah daripada kita. Saya ulang ya, banyak orang lebih susah daripada kita. Dan kalau mau jujur abang kakak, aib kita yang asli dengan aib yang diomongkan orang mana lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Aib kita atau aib yang diomongkan orang atau aib kita yang asli? Rasanya kalau abang mau jujur, ya kan, abang kakak akan tahu aib kita sendiri lebih banyak daripada aib asli, lebih banyak daripada aib yang diomongkan orang. Gimana supaya hati tenang? Taat, satu kata. Kalau kita tidak tenang, pasti tidak taat, dah gitu ya. Pasti ada dosa yang kita sedang tutup-tutupi. Karena orang taat tuh pasti tenang. Orang ingat Allah pasti tenang. Ya, sip, gitu ya. Gimana caranya supaya tenang? Taat, makan duit halal, jadi orang baik, nolong orang banyak. Satu kata untuk taat, untuk tenang, taat. Dah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dia Nuh berkata, irkabu fiha bismillahi majreha mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya kan? Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana. Naik. Irkab ma'ana. Ya kan? Wala takunanna ma'al kafirin. Jangan engkau termasuk orang-orang yang kafir. Apa jawaban anaknya Nabi Nuh? Ini bapaknya Nabi, ayahnya Nabi, bukan ayahnya. Ini bukan anak ustadz, ini bukan anak motivator, bukan anak YouTuber, bukan. Ini anaknya Nabi. Abang kakak dengarkan baik-baik, seorang anak Nabi bernama Kan'an. Apa jawabannya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Allah sudah bilang, ini banjir, tidak ada yang selamat kecuali yang naik di atas kapal Nabi Nuh. Tapi dengan sombongnya, bukan cuma umatnya Nabi Nuh yang sombong, tapi anak kandungnya pun sombong juga. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku mau naik ke atas gunung. Abang kakak, Nabi Nuh tuh bikin kapalnya di atas gunung untuk menunjukkan bahwasanya banjir itu akan melebihi gunung. Biasanya orang bikin kapal tuh di samping abang kakak, ya kan, di dekat sungai atau di dekat laut. Ini Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina, bikinnya di
tepi, di atas gunung. Dan setiap ada orang yang melihat dinyinyirin. Begitulah rasanya Abang Kakak kita berbuat baik. Begitulah rasanya kita merintis kebaikan. Begitulah rasanya kita kalau melakukan sesuatu, ya kan? Lalu sesuatu itu tidak disukai oleh orang yang tidak paham. Udah dinasehatin sama Nabi Nuh, tidak mempan. Diajak baik-baik, sudah ABCD, sudah ajak bicarakan, doakan. Ya turunlah azab Allah. Dan memang banyak orang yang tidak mempan dinasehatin pakai nasihat. Dia tuh baru bisa terima, baru bisa terbuka ya ketika ada masalah. Coba jawab jujur. Abang-abang, kakak-kakak nih rata-rata, kalau saya jawab jujur ya, saya datang ke Allah lewat pintu masalah, bukan pintu syukur. Gara-gara kena masalah lah saya datang ke Allah. Jadi kue korket, kue blodar udah sakit baru sadar. Jadi abang kakak pagi hari ini mungkin banyak yang baru-baru nih live ya, jadi masih mungkin belum kenal gitu loh. Mungkin belum kenal sama saya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya masih pertanyaan-pertanyaan yang basic-basic gitu, yang sudah sering saya bahas gitu. Jangan hanya mau dipuji, ya kan? Jangan hanya mau ini. Coba jawab jujur. Ayo. Siapa yang datang ke Allah? Ya kan? Yang datang ke Allah lewat pintu masalah. Kalau saya ngaku. Saya datang ke Allah pintunya masalah. PHK, penyakit, hutang keluarga. Berapa kali abang kakak orang orang itu udah nasihatin kita. Nah, kan? Sekarang siapa yang nyangka gitu ya, lewat wasilah masalah yang kita hadapi itu, kita jadi kenal sama guru, kita jadi dapat saudara baru, kita jadi punya saudara, punya keluarga, sekarang bisa ikut Zoom, bisa ikut kelas, ya kan? Bisa punya saudara, bisa punya kawan, bisa punya teman di mana-mana gitu. Jadi kue korket, kue blodar udah sakit baru sadar. Jadi yang punya utang bukan cuma abang kakak, saya pun punya utang juga. Abang kakak yang punya penyakit bukan cuma abang kakak, saya pun punya penyakit. Maka saya mau bahas tadi kan, orang besar, orang hebat, orang yang sukses tuh abang kakak, nggak mau dia minta dikasihani sama manusia. Nggak mau dia ngumbar-ngumbar kesalahannya, dosanya gitu ya. Nggak mau juga dia nunjuk-nunjukkan kebodohannya gitu. Nggak mau juga dia cerita sembarangan tentang mimpinya. Nah, saya ngomongkan tentang dakwah riba itu dari tahun 2014 ngomongkan riba, 10 tahun yang lalu sudah. Jangan pakai leasing, jangan pakai kartu kredit, jangan beli rumah pakai KPR. Udah, apa komentar orang? Ustadz ini susah hidupnya gitu dia. Saya udah bilang jangan main-main akad batil. Jangan belanja sesuatu yang kau nggak tahu. Dari 2014 saya udah berbusa-busa ngomong sama orang. Tugas saya hanya ABCD kan. Ajak, bicarakan, contohkan, dan doakan. Maka saran saya bang kakak, menghadapi dunia yang kadang-kadang orang ini bingung. Ini postingan, settingan, konten dengan fakta tuh banyak orang nggak bisa bedakan dah. Ini hanya sekedar postingan untuk mengajak, menasihatin. Ini settingan. Ini hanya sekedar konten untuk lucu-lucuan atau sindiran. Dengan fakta. Orang dah sekarang nih, dah tahu sensornya rusak dah. Dikira semua yang diposting itu pasti benar. Padahal itu bisa jadi settingan. Bisa jadi itu hanya untuk konten. Ya kan? Bisa jadi itu pura-pura. Maka bismillah bang kakak. Ini banyak yang tanya juga ke saya kan tentang bagaimana tentang orang yang ngasih duit itu. Kalau saya secara pribadi ambil mentok kanan. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Berani enggak? Kita nanya kan. Kalau saya sih gitu jawaban saya. Jangan ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Dah. Tapi enggak harus setuju kok. Saya udah siap juga. Abang kakak tidak harus setuju dengan dengan statement saya. Saya mungkin agak beda ya dengan yang lain. Tapi bagi saya untuk bab begini, jangan ambil duitnya,
Jangan pilih orang. Kan ada yang bilang ambil duitnya, pilih yang sesuatu nurani. Ya, kalau saya tidak mau duit begitu tuh. Kadang-kadang tak gak seberapa babang kakak, paling 100-200 ribu, tapi nanti hisap di hari kiamatnya kita beban, ya kan. Nanti pasti ada yang orang ngomong, oh kau ni sok suci, kau ni macam tak perlu duit. Nggak, aku perlu duit, tapi aku tidak mau dapat duit dengan cara yang begini, ya kan. Tentukan pilihan, tanggal 14 datang ke TPS coblos, udah gitu ya. Yang lain tidak usah ngomong. Maka abang kakak saya mau pesan 4 hal pagi hari ini. Ini pesan dari guru saya juga. Yang pertama, ini penutup ya, bab hidayah nih. Abang kakak jangan, kalau bisa, tapi ini saran saja. Mau ikut boleh, tak pun ke hati kau lah, gitu ya bahasa Melayunya ya. Kau mau ikut boleh, ndak pun ke hati kau. Jangan nuntut saya di akhirat, saya sudah sampaikan ini. 1, kalau bisa bang kakak, jangan pamerkan kesuksesan. Tadi sosmed ya. 1, ini hanya menyampaikan saja. 2, ini konten. 3, ini settingan ya, konten settingan lah gitu. Yang ketiga ini fakta. Orang bingung kan, mana sih yang fakta, mana yang settingan, mana yang sekedar informatif gitu. 1, jangan pamerkan kesuksesan. Yang kedua, jangan flexing, jangan pamerkan kekayaan. Kenapa abang kakak? Ya kan? Kenapa? Ini bukan masalah kita tidak boleh menunjukkan kesuksesan, karena yang nonton lebih banyak yang dengki daripada yang suka. Kalau udah sukses dan kaya tuh, itu banyak yang hasad. Itu pasti abang kakak. Kita tinggal di dunia yang penuh dengan hasad. Memang rambut sama hitam, hati wallahu alam. Maka 4 tadi ya, jangan pamerkan kesuksesan. 2, jangan pamerkan kekayaan. 3, ini mau ikut boleh enggak apa-apa, terserah kita ya. Saya cuma ngasih tahu aja. Jangan pamerkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang abang kakak rasakan tuh cukup disyukuri, dirasakan. Ini saya ngajak ya, ngajak. Kita syukuri, sujud syukur ya. Kita rekam mungkin untuk koleksi pribadi, ahlan wa sahlan, silakan. Tapi untuk diposting-posting, kalau saya secara pribadi, saya enggak mau. Makanya abang kakak enggak bisa tengok instastory saya kan. Saya lagi ngapain, lagi di mana, dengan anak, dengan istri, dengan keluarga. Bagi saya itu cukup saya sama Allah aja. Nah, yang keempat, pesan guru saya, jangan pamerkan kemesraan dengan pasangan. Sekali lagi, saya tidak mau maksa antum, terserah. Biasanya orang tuh diuji dengan apa yang dia posting. Kenapa bang kakak ada namanya ainus sukhti, mata jahat? Kalau abang kakak memang ada rezeki, bagi-bagikan, bayar zakat. Maka tadi saya bilang, saya cuma ngomong, cuma ngasih tahu abang kakak mau ikut sila, enggak ada masalah. Aku tak ada beban sama sekali. Kau ikut alhamdulillah, kau tak ikut tak masalah bagi aku. Jelas? Kalau jualan di medsos gimana ya man? Bagus. Sip, mantap. Yang saya maksud tadi itu pamer-pamer kesuksesan. Ini guys, alhamdulillah kita udah bisa beli mobil baru. Kita ini memang betul cerita itu. Tapi nanti orang hasad lebih banyak. Ada penyakit namanya al-ain abang kakak. Al-ain ini ngeri, benar. Al-ain itu nyata. Semenjak era sosial media, ya kan, semua era nih barang-barang tuh dinampakkan. Orang nak makan bukan baca doa, malah foto dulu kan. Hai guys, kita makannya ini. Tahu nggak yang follow tuh? Nanti pasti kena tanya nih, personal branding gimana ya man? Nah, udah. Ya nanti diuji dengan personal brandingnya. Review makanan, oke. Makanya kan tergantung niat. Saya ini ngejaga, ngasih tahu. Abang kakak ikut boleh, ndak ada masalah. Tapi kalau saya pribadi, saya jaga 4 hal ini. Ndak pamer kesuksesan, ndak pamer kekayaan, jangan pamerkan kebahagiaan, jangan pamerkan juga kemesraan. Satu lagi sebenarnya, jangan pamerkan kesedihan. 5 ya. Nah,
Tambah satu lagi nih. Siapa yang biasa ngeresume tambahkan 5. Tapi kalau abang kakak mungkin ngerasa ini istri solehah saya, ini suami soleh saya, harus saya tunjukkan ke netizen gitu ya. Ya udah, sila. Itu sikap abang kakak. Silakan. Kau ikut alhamdulillah, ndak ikut kau tak ada masalah. Mungkin punya sudut pandang yang lain, punya angle yang lain. Ya kan? Istri abang kakak tuh cantik, ya, suami abang kakak tuh ganteng, suami kakak ganteng. Begitu dipamer-pamerkan istrinya, ya kan, waduh masya Allah, Uti soleh, aku tunggu jandamu. Kena doakan mati suaminya, kena DM istrinya. Begitu juga sebaliknya, ini suami aku soleh banget, wah langsung ubur-ubur, ya kan, biawak, kelempiau, semuanya ngincar ya. Maka saya ditanya orang, mana istrinya Ustaz? Istri simpanan. Jangan pamer kesuksesan, jangan pamer kesedihan, jangan pamer kemesraan. Kesuksesan 1, 2 kekayaan, 3 kebahagiaan, 4 kemesraan, 5 pamer kesedihan. Mohon doanya ya guys ya. Aku baru aja pulang dari pengadilan. Aku diceraikan suamimu. Langsung share location kak. Di mana kak? Langsung. Ada yang mau manfaatkan. Nauzubillah. Ya. Setuju? Alhamdulillah. Nggak setuju? Tak ada masalah. Aku cuma nyampaikan. Saya cuma nyampaikan. Jadi abang kakak setuju boleh. Nggak pun tak ada masalah. Sip. Pamer apa jadinya Yaman? Dah posting nasihat, posting jualan. Bang kakak ini ada dagangan kita bang kakak. Nah, kalaupun misalnya mau disimpan di sosmed, di private, ya kan, hanya orang-orang yang kenal. Itu pun bukan dalam rangka memamerkan, lebih pada mendokumentasikan lalu menyimpannya. Nah, tergantung niat kan. Sekali lagi, boleh setuju, boleh tidak. Ya. Tadi saya baca di salah satu akun tuh, istri itu minta cerai. Asal berdebat berantem minta cerai. Begitu ngomong gitu langsung dikasih surat cerai. Jadi suka tak suka abang kakak posting resume misal gitu ya. Yang kira-kira tuh kalau diposting tuh ada manfaat untuk orang gitu. Karena bicara kebahagiaan, setiap orang punya kebahagiaan masing-masing. Kesuksesan, setiap orang punya barometer suksesnya masing-masing. Bicara kekayaan, banyak yang lebih kaya daripada kita. Bicara kebahagiaan, banyak orang yang hidupnya lebih bahagia daripada kita. Ya kan? Nah, posting main sama kucing misalnya gitu. Jadi sesuatu yang ya mungkin lucu-lucu. Posting dagangan tuh saya lebih respect. Saya lebih hormat, lebih respect abang kakak posting. Abang kakak ini ada duriannya enak sekali abang kakak dimakan pakai ketan misalnya begitu. Abang kakak ini ada buah-buah segar misalnya gitu. Nah, lebih bagus posting jualan. Saya lebih respect, lebih hormat. Nah, sela-selanya ya kan ada posting tausiah. Sela-selanya ada posting ayat Quran. Sela-selanya ada posting tentang sirah nabawiyah, ya kan? Nah, posting kaki Ustaz. Nah, bolehlah kaki, kuku ke biku ya. Posting jualan, minjam duit, ya enggak apa-apa. Nah, ini alas duren, ya kan? Ayo posting terus. Ini durennya enak abang kakak, jangan makan kulitnya misalnya. Nah, ini ada buah segar-segar, silakan mampir ke Jambu Kristal misalnya gitu. Enak. Ya kan? Posting yang sifatnya nasihat. Al-Ain itu nyata bang kakak. Al-Ain itu nyata. Itu Nabi Muhammad yang bilang, bukan saya. Ya kan? Ini kalau abang kakak tanya sama orang-orang yang pandai ngerukyah, abang tanya sama orang-orang yang ngerti dunia itu, ya kan, Ustaz Faizar, Ustaz Azimam, tanya, rata-rata kenanya Al-Ain, sosmed. Makanya saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap mau ini. Masak, resep masakan bagus lah, ya kan? Walaupun saya tahu banyak orang yang hanya nge-save masakannya, tidak pernah dimasak-masak. Sama kayak orang diet tapi di atas kasur ya.
Testimoni jualan, bagus. British Propolis, mantap. Ayo, apalagi? Ya kan? Kalau bicara tadi saya bilang sukses, banyak yang lebih sukses dari kita. Bicara kaya, banyak yang lebih kaya. Bicara bahagia, banyak yang lebih bahagia. Bicara kemesraan, itu datuk nenek gitu tuh, dulu-dulu tuh. Masya Allah, tabarakallah. Jauh lebih mesra lagi. 30 tahun rumah tangganya, 70 tahun rumah tangganya. Bayangkan berumah tangga 70 tahun. Kita kan paling pengennya maksudnya ya mensyiarkan, mengajak. Tapi abang kakak terima konsekuensinya. Beberapa orang yang saya pernah temuin, dia diuji sama Allah dengan apa yang dia posting. Ada kakak kita dari kecil tuh, dia posting tentang anaknya. Mohon maaf ya, ketika anaknya sudah besar, dulu waktu masih bayi itu diposting terus, dijadikan inilah gitu. Sekali saya nengok anak ini, ya Allah, ini korban al-ain. Sedih nengok anaknya itu, kayak kosong, polos, ya kena ambek. Jadi anak itu tidak punya aura gitu, mukanya pucat. Sedih nengok muka anaknya tuh, tidak ada cantik-cantiknya, tidak ada bagus-bagusnya. Aura serinya udah habis karena mamanya posting terus dulu, pamerkan anak. Abang kakak, semua orang punya anak, tidak semua orang juga punya anak, ya kan? Saya misalnya saya lagi di mana tuh, pengen kadang-kadang posting, oh lagi makan ini guys, lagi ini. Saya pikir-pikir lagi, mungkin ada orang yang follow Instagram saya yang belum makan. Ada orang yang mungkin follow Instagram saya nggak tahu makan di mana. Maka bang, jangan pernah berharap di Instagram saya, di Instastory saya lagi ngapain-ngapain. Kalaupun ada itu pasti admin yang posting, bukan saya. Ya tanya. Yang abang kakak dulu terlalu excited, ya kan? Memposting anak, bayi, mukanya dan segala macam. Biasakan pakai Masya Allah, Tabarakallah. Orang hasad banyak abang kakak, orang dengki banyak abang kakak. Ya kan? Dampak al-ain itu ya di wajah, di muka, di rasa, tidak tenang, gelisah. Ya kan? Baca sendiri banyak di YouTube. Cari Ustadz Faizar. Abang kakak buka, cari Ustadz Faizar. Ya, saya rekomendasikan follow Instagram beliau, Ustadz Faizar. Coba siapa yang ini, banyak yang tanya saya tentang pilihan pilpres ya. Ya abang kakak, saya udah punya pilihan tapi saya tidak akan kasih tahu di sini. Biarlah itu jadi pilihan saya nanti tanggal 14 Februari. Nah, Ustadz Muhammad Faizar, abang kakak follow tuh. Nanti lihat tentang al-ain, baca di situ. Dengarkan. Di TikTok ada, di YouTube juga ada. Kalau sudah tahu kita kena al-ain, bagaimana Ustadz? Nah, silakan ruqyah, konsultasi sama Ustadz Faizar. DM di TikToknya atau di akun Instagramnya, atau nonton YouTube. Ya kan, Ustadz Azimam, nah, juga sama. Ini dua-duanya alumni Gontor. Ya kan? Saya udah bilang kalau abang kakak ada masalah, ada kendala, jangan nge-DM ke akun saya. Kecil kemungkinan dibaca dan abang kakak nanti kecewa. Kalau kecewa sama saya pribadi tidak ada masalah. Nanti abang kakak kecewa sama ustadz, kecewa sama dakwah, kecewa sama Islam. Oh ustadz kok sombong, ustadz kok ini tidak baca DM. Tidak semuanya abang kakak bisa punya waktu untuk buka DM satu, karena jumlahnya ribuan yang ngasih DM saya. Makanya saya arahkan DM-nya ke Instagramnya Masjid Kapal Munzalaan. Ya gitu ya kira-kira ya. Nah, seperti apa ciri-ciri kena al-ain itu? Apa aja tanda-tandanya? Bagaimana mengantisipasinya? Nah, ya kan? Silakan abang kakak buka kontennya Ustadz Faizar. Nah, saya lanjutkan tadi ya. Nih, karena ada banyak mata jahat. Ini tulisannya Ustadz Andre Raditya, bang kakak. Karena ada banyak mata jahat yang melihat dengan rasa iri, ada banyak hati yang mungkin akan tersakiti. Jika engkau sukses dalam satu hal, jangan pamerkan suksesmu, tapi rayakan dengan berbagi manfaat. Jika engkau diberi Allah harta yang banyak, maka bantulah mereka yang lemah dan sedang berjuang mensiarkan agama. Itu cara syukur yang benar, bukan menunjukkan angka-angka yang kau dapatkan. Jika engkau sedang berbahagia, maka cukup tampakkan dengan wajah yang berseri dan lisan yang bersyukur dengan tahmid kepada Allah. Jika engkau sudah memiliki pasangan, maka cukup memperlakukan dia
dengan baik di rumahmu, sayangi dia, cintai dia dengan setia dan berikan haknya, itu adalah wujud syukur terbaik. Karena percaya atau tidak percaya, salah satu sebab sering munculnya masalah dalam rumah tangga dimulai dari gemar menampakkan kemesraan di hadapan publik. Sebab ain itu nyata. Sebagian ulama menjelaskan bahwa di antara cabang iman adalah rasa malu. Dan di antara rasa malu adalah tidak mempertontonkan kemesraan di hadapan orang lain. Dan tidak menceritakan kemesraanmu dengan pasanganmu kepada orang lain. Boleh setuju, boleh enggak. Ya. Ustadz Faizar, Faizar. Buka di YouTube banyak. Di YouTube banyak. Ustadz Azimam juga banyak. Ya, silakan. Di TikTok ada Faizar, bukan L, Faisal bukan, Faizar. Pakai R. Faizar. Oke. Dah. Hati-hati abang kakak. Banyak mata-mata lalat, banyak mata-mata jahat, banyak orang yang berbahagia dengan kesusahan kita, banyak orang yang bersedih dengan kebahagiaan kita. Hati-hati, mudah-mudahan abang kakak bisa dikasih Allah hidup yang tenang, hidup yang mudah, hidup yang berkah, hidup yang bahagia, dan hidup yang berkualitas. Begitu abang kakak, terima kasih banyak. Mohon maaf pagi hari ini mungkin suara saya agak besak. Ya. Teruslah berbuat baik. Tugas kita hanya mengajak. Kalau orang menyalahpahami apa yang kita posting, itu katidilah konsekuensinya. Kalau abang kakak tidak mau ada yang komen, tidak ada yang julid, tidak usah posting. Dah aman. Oke? Tidak semuanya yang kita alami, yang kita rasakan harus kita posting dan harus kita bagi-bagikan. Ya, tidak semua yang kita rasakan harus kita posting dan kita bagikan. Dah. Begitu abang kakak, makasih banyak. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Sehat-sehat selalu, doakan saya, doakan istri saya Bunda doakan kami sekeluarga, anak-anak, doakan mama saya, ibu saya, doakan kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih. Semoga yang sedang sakit disehatkan Allah, disembuhkan Allah. Semoga yang sedang sempit dilapangkan, dimudahkan. Yang sedang punya utang-utangnya lunas. Yang punya anak-anaknya semua semakin soleh-soleha. Dan mudah-mudahan abang kakak kita semua dijaga, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, tidak terasa nih, biasanya saya cepat pagi ini karena banyak yang nanya-nanya, interaksinya Masya Allah, bikin gemes. Ya, akhirnya jadi panjang. Tidak apa-apa lah ya, tidak ada yang kebetulan. 5 hal tadi ya, hati-hati ya. Jangan pamer kesuksesan, jangan pamer kekayaan, jangan pamer kebahagiaan, jangan pamer kemesraan, dan jangan pamer kesusahan. Sip. Makasih banyak abang kakak. Boleh setuju, boleh enggak. Mudah-mudahan abang kakak dijaga Allah, dilindungi Allah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.